Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara-saudaraku dimanapun kalian berada, berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Teman-teman sudah pada tahu nggak nih ya? Udah jadi mantan tapi masih dicintai. Itulah Jokowi ya. Sudah jadi mantan tapi kehadirannya masih memberikan energi yang sangat kuat. Itulah Jokowi. 2 kali hadir menonton pertandingan Timnas Indonesia selalu menang. Coba bayangin kalau abah yang nonton atau mama ketum yang nonton. Dan yang bikin heran teman-teman ya, antusiasme penonton dalam menyambut kehadiran Jokowi ya di tengah-tengah tribun masih sangat tinggi. Waduh. Bikin kelojotan lawan-lawan politiknya ini ya. Sampai ada yang menyindir-nyindir si Dewa Panji. Tahu teman-teman si Dewa Panji katanya gini. Katanya netizen nih. Jokowi tertawa-tawa ya menonton bola. Si Roy malah nangis-nangis meratapi nasib. Makanya jadi orang jangan suka fitnah ya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Guys, video ini benar-benar bikin banyak orang gagal fokus. Bayangkan saja, saat Roy Suryo dan Tifa masih menjadi sorotan terkait perkembangan kasus yang ramai dibahas publik, Presiden ke-7 RI Joko Widodo justru terlihat santai dan penuh senyum. Beliau baru saja menyaksikan pertandingan Timnas Indonesia melawan Oman yang berakhir dengan kemenangan telak 3-0 untuk Indonesia. Yang paling menarik, saat dimintai komentar, Pak Jokowi hanya tersenyum dan mengatakan permainannya sangat bagus. Singkat, sederhana, tapi langsung jadi bahan perbincangan netizen. Sementara isu hukum terus bergulir di satu sisi, di sisi lain Pak Jokowi tampak menikmati kemenangan Timnas dengan wajah sumringah. Kalau menurut kalian, bagaimana tanggapan kalian soal momen ini? Tulis di kolom komentar. Permainan yang sangat bagus, dan ya, semangat di lapangan juga. Saya kira 3-0 masih kurang tadi kau lihat. Ya harusnya lebih dari 3. Udah. Ya ikuti proses hukum yang ada. Kita ikuti proses hukum yang ada. Netizen ya emang gak punya akhlak. Udah tahu si Dewa Panci saat ini sedang meratapi nasib. Sedang mengunduh karma. Katanya orang Bali ya kan, karma pale. Disama-samain ya, dibanding-bandingin sama Pak Jokowi yang alhamdulillah sudah sembuh ya dari sakitnya ya. Dan ketika menonton bola, antusiasme penonton sangat luar biasa. Dan alhamdulillah Indonesia selalu menang. Jangan membandingkan 2 orang yang gak apple to apple lah gitu lah ya. Lanjut. Ternyata Presiden RI ke-7 semalam datang ya, tetapi bukan datang ke pesta pernikahan, melainkan datang ke Stadion Utama Sumatera Utara untuk menyaksikan pertandingan sepak bola antara Timnas U19 melawan Vietnam. Tetapi ada yang menarik dari kedatangan Pak Jokowi ini. Nah, Pak Jokowi ini datang sebagai tamu biasa, bukan tamu VIP. Nah, beliau juga duduk bareng penonton. Dan lebih herannya banget, penonton itu antusias melihat Pak Jokowi, bahkan menjadi pusat perhatian. Pokoknya Pak Jokowi ini keren banget. Nah, buat kalian yang masih cinta sama Presiden ke-7 Pak Jokowi, silakan kalian komentar dulu di bawah ini ya. Keren banget Pak Jokowi.
20-photo watch, Prezi plain Jane. Ride with the mob, Hamdulillah. Check doing me, and do your job. Earth is the name, big baller did the chain. 20-photo watch, Prezi plain Jane. Ride with the Nah, teman-teman ya, bukan saya loh ya. Bukan saya yang memberikan sebuah pernyataan bahwa ditonton oleh Pak Jokowi 2 kali timnas menang. Bukan saya dan juga bukan buzzer. Netizen-netizen yang baru saja kita saksikan ya, merayakan kemenangan Indonesia dan berterima kasih kepada Pak Jokowi karena telah memberikan suntikan semangat kepada para pemain ya, atau bisa dikatakanlah pemain ke-12 gitu Pak Jokowi ini ya. Itu adalah para fans ya, para penggemar ya, para mania bola. Nah, ini gimana nih? Ini sebuah ancaman keras ini kode keras ya bagi Partai Kebo dan partai-partai yang lain. Karena Jokowi ini selain populer, elektabilitasnya masih sangat tinggi loh. Ada delasar kalian nanti ya 2029. Lanjut. Dicurangi saya diam, ngulur waktu saya diam, guling-guling saya diam. Bahkan diumpan salah sama teman sendiri, saya juga diam. Tapi hari ini di Medan, saya akan lawan. Nguyen belum tahu soal pria Solo itu, kalau beliau nonton langsung win rate-nya 100%. Mau muda mau tua, Nguyen FJ emang lain dari dulu, gak berubah, hobi banget guling-guling power up. Mungkin Presiden sibuk keluar negeri, jadi timnas didukung Pak Jokowi dulu ya. Tuh, tengok tuh. Masih mendapat sambutan yang sangat luar biasa. Ini bukan acara partai. Artinya yang hadir itu adalah murni masyarakat, tidak terafiliasi dengan partai tertentu, tidak terafiliasi dengan tokoh tertentu. Mereka semua adalah masyarakat Indonesia yang suka bola yang hadir di stadion. Antusiasmenya macam kayak gitu. Coba bayangin kalau kampanye. Aduh, hebat kali Pak Jokowi ini ya. Katanya Pak Jokowi ya kan. Kami lawan ya, saya lawan. Nah, mantap Pak deh. Lanjut. Pak Jokowi. Wawancara Pak, wawancara Pak. Wawancara bentar Pak. Wawancara Pak. Wawancara Pak. Wawancara Pak. Wawancara bentar Pak. Pak Jokowi. Pak Jokowi. Wawancara Pak. Arya Sinulinga sini sayang. Arya. Duduk Pak. Sini aja kosong ini Pak. Ya, semoga aja video yang barusan kita saksikan ini tidak ditonton oleh anak kebo ya. Emang kenapa Bang kalau ditonton oleh anak kebo? Saya khawatir ya mereka semua pada stroke massal. Aduh. Saya nggak bayangin ya kalau yang menonton ini adalah Mamak Ketum itu. Atau Abang Ibula tuh.
Yakin saya timnas akan kalah dan gak akan disambut meriah oleh penonton ya, karena justru kehadiran mereka itu dianggap hama bagi para pencinta bola. Lanjut. Bola GSP kemarin kita kan sudah melihat pertandingan bola ya. Ini tingkat dunia semua loh bola ya. Yang pertama itu Indonesia melawan Oman di GBK. Terus yang kedua itu Indonesia melawan Vietnam. Vietnam itu kan tim tangguh dan kuat di Asia Tenggara ini juga kan. Itu dilaksanakan di Medan. Dan tahu nggak bola? Dua-duanya pertandingan itu dihadiri Pak Jokowi dan dua-duanya itu menang ya bola. Ya terserah orang pada mau apa, tapi kenyataannya adanya seseorang itu bisa menjadi satu penyemangat tersendiri. Penyemangat apa ya? Penyemangat bagi pemain, bagi ofisial, bagi tim, dan juga bagi penonton yang lainnya gitu. Jadi padahal keberadaannya itu cukup sederhana, nggak usah di ruang VVIP, nggak usah ada protokoler yang terlalu heboh, nggak usah terlalu ini, tapi kenyataannya itu membawa energi tersendiri gitu. Nah kalau kita orang yang di lapangan itu kan sangat merasakan sekali kondisi-kondisi yang seperti itu. Ini lain halnya dengan orang-orang yang hanya menikmati satu hasil, nggak pernah tahu bagaimana proses itu. Tapi bagi orang-orang yang ditempa dengan oleh keadaan, mereka itu justru bisa menikmati karena proses gitu loh. Karena proses itu, sehingga kehadiran seorang Pak Jokowi itu menjadikan sesuatu tersendiri gitu dari proses itu. Nah ini kan nggak semua orang bisa memahami, mohon maaf, apalagi bagi pemimpin-pemimpin yang memang mungkin dari orok, dari kecil itu memang sudah nikmat gitu, sehingga hal-hal kayak gini dianggap alah apa gitu. Tapi bagi orang yang ditempa oleh proses, hal seperti ini adalah sesuatu dan sangat berharga sekali karena akan berpengaruh terhadap tingkat ya perjuangannya gitu. Kalau menurut saya loh ya, saya akui Pak Jokowi itu memang bagus gitu, cara berpolitiknya, cara bermainnya, cara menempatkan dirinya, cara mengambil sikapnya, dan juga cara memberikan satu statement atau kalimat-kalimat gitu. Dan itu senantiasa positif gitu, senantiasa positif. Karena kalau positif ini kan nanti juga membawa satu energi kekuatan tersendiri juga bagi perjuangan-perjuangan, bagi proses-proses itu sendiri. Nah terserah kalian pada setuju atau tidak, pada percaya atau tidak, tapi kenyataannya kehadiran Pak Jokowi di dua event sepak bola itu membawa energi yang positif dan dua-duanya dimenangkan oleh Indonesia. Ini satu kenyataan yang terjadi di lapangan bola ya. Nah terserah untuk yang kontra ya atau yang nggak senang ya, tapi kenyataan kalau kita lihat dari sisi izin Pak Jokowi ya, dari sisi keluarga aja gitu loh. Indonesia ini kan sudah 8 presiden ya sampai Prabowo ini kan. Jadi jujur aja kalau menurut saya kita akui lah gitu. Pak Jokowi dari sisi karirnya juga bagus, dari sisi anaknya juga alhamdulillah. Coba siapa yang nggak bersyukur ya, anaknya jadi wakil presiden, anaknya lagi juga ketua umum partai. Jadi istilah itu gini, apa itu kalau terlalu Megawati itu kan kayaknya terlalu membanggakan sebagai ketua umum partai, no? Tapi kan levelnya kan ya sama aja dengan Kaisang gitu loh, ibaratnya kadang-kadang. Terus anaknya lagi istri gubernur, itu menurut saya kan ya bersyukur sekali. Tapi Pak Jokowi di event-event nonton bola di ini itu juga biasa kan, membaur dengan masyarakat gitu, duduknya juga bersama dengan masyarakat. Sebenarnya kalau minta fasilitas kan bisa-bisa aja, wong anaknya wakil presiden gitu, apalagi di Medan kan mantunya jadi gubernur kan gitu. Ini coba kita berpikir yang enteng aja gitu. Kadang kan kita keluarganya jadi kepala desa gitu aja kan, di desa itu sudah kayak ini kan itu, apalagi yang jadi bupati, coba yang keluarganya jadi bupati di daerah atau gubernur itu kan, jangan kan bupati gubernur, mohon maaf yang kadang jadi kepala apa gitu aja di tingkatannya itu kan kayak sudah inilah. Pak Jokowi itu
ya sudah wali kota 2 periode ini, wali kota Solo ya, kota Solo yang cukup jadi barometer politik, terus jadi gubernur ibu kota, jadi presiden 2 periode, tapi ya enjoy gitu kan, nggak mudah loh, nggak mudah. Coba pejabat-pejabat atau orang-orang itu yang punya nama itu suruh duduk dengan masyarakat nonton bola, terus habis itu ini nggak mudah itu kalau nggak terbiasa hidup dengan proses bersama masyarakat itu saya kesulitan banget. Dan Pak Jokowi bisa masuk ke sana dengan enjoynya. Istrinya mohon izin ya Bu Iriana, istrinya juga nggak terlalu, kan nggak banyak tingkah, nggak banyak komentar, nggak banyak style, nggak banyak, ya biasa-biasa, sehingga bisa menjalani hidup itu dengan enjoy, dengan enak, penuh rasa syukur. Dan ini yang sering katakan membawa energi positif. Jadi masyarakat itu kayaknya ya pengen ayo gitu. Jadi nggak hanya sekedar dengan kalimat motivasi ngomong-ngomong gebrak-gebrak, bukan gitu. Sehingga inilah yang bisa ditangkap oleh masyarakat. Lah ada yang ini lagi boleh ya, yang lebih ini itu Pak Jokowi itu habis nonton bola ya di stadion mana itu di Medan itu kan, balik yang nyupiri siapa? Yang nyupiri kan Mas Bobi, ada gubernur kebetulan mantunya ya tahu diri juga Anda pasor gitu, karena mertuanya ada ya sudah tak supiri kan gitu. Ini menunjukkan satu ikatan yang kekeluarganya itu yang enak gitu loh. Enak, nggak kaku, nggak ini. Kalau menurut saya sih bagus sih. Ini bagus kalau menurut saya loh ya kan gitu. Bagi yang nggak seneng ya terserah. Kalian nggak seneng ini loh videonya Mas Bobi nyupiri Pak Jokowi kan gitu. Wawancara Pak, wawancara Pak, wawancara bentar Pak, wawancara Pak, wawancara Pak, wawancara bentar Pak, Pak Jokowi, Pak Jokowi, Pak. Pak, Pak, sini foto Pak. Oke ya, maaf ya. Jokowi adalah kita. Pak Bobi. Pak Bobi, tanggapannya Pak Bobi. Gimana pertandingan hari ini Pak Bobi? Mantap, kan tidak sudah ya. Pak, kenapa duduk sama penonton Pak? Gak ambil VIP Pak. Bagus. Kenapa penonton berbaur dengan penonton? Oke Bolo, tetap semangat, mantap, yes. Nah tuh, sampai ditanya kenapa kok tidak mengambil PIV Pak gitu kan? Oh, yang nggak bisa lah. Harus penonton biasa karena Pak Jokowi itu orang biasa, ya kan? Iya, Pak Jokowi adalah kita. Nah, ya saya masih mendengar tadi ada salah seorang penonton gitu ya yang bersuara bahwa Pak Jokowi adalah kita. Mantap Pak Jokowi ya. Inilah salah satu strategi politik Pak Jokowi yang sangat luar biasa ya. Pandai memanfaatkan momentum ya, tanpa harus mengeluarkan uang banyak, tanpa harus capek-capek melakukan kampanye. Iyalah pastilah Pak Jokowi ini semakin dicintai oleh rakyat dan semakin bikin mereka pada kejang-kejang. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar.
baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya, jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.